Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah elemen mesin yang berkaitan dengan rem, di mana remnya di sini adalah rem sabuk. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, sebuah rem sabuk atau band brake, seperti pada gambar di samping, memiliki kecepatan putar 500 rpm dengan koefisien gesek 0,3 dan torsi yang terjadi adalah sebesar 1000 Newton meter. Diameter drum memiliki sebesar 600 mm dan lebar sabuk adalah 35 mm. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya gaya, tekanan, dan juga daya jika putaran drum counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, ini adalah gambar dari uh, band brake ya, yang sudah diketahui dimensi dan juga dan lain-lain. Nah, dari soal cerita ini saya akan mengubah menjadi beberapa notasi atau beberapa parameter. Yang pertama ada omega. Omega ini dari 500 rpm itu saya ubah menjadi radian per second dengan cara dikali dengan 2pi per 60. Hasilnya adalah 52,35 radian per second. Lalu ada mu. Mu-nya sudah diketahui 0,3. Lalu ada TB atau brake torsion. Torsi yang terjadi yaitu sebesar 1000 Newton meter. Nah, dari satuan Newton meter saya mengubah menjadi Newton milimeter, atau saya tulis menjadi 1 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Lalu ada D atau diameter dari drum 600 mm. Kalau saya ubah menjadi jari-jari, maka diameternya akan saya bagi 2 dan diperoleh 300 mm. Lalu ada B. B ini adalah lebar dari sabuk, yaitu sebesar 35 mm. Lalu yang ditanya ada P besar, ada P kecil, dan juga ada N. Nah, yang pertama kita menghitung angle of wrap. Angle of wrap itu adalah sudut yang dibentuk oleh sisi atau yang dibentuk oleh sabuk ya. Dalam hal ini adalah theta, di mana tetanya adalah 240 yang sudah diketahui di gambar. Oke, dari 240 ini saya ingin mengubah dari satuan derajat menjadi satuan radian dengan cara dikali dengan pi per 180. Nah, maka saya memperoleh theta sebesar 4,18 radian. Lalu saya mau menghitung besarnya T1 dan T2. Nah, sebelum saya menghitung besarnya T1 dan T2, ini ada dua buah gambar, gambar A dan gambar B. Di mana gambar A ini adalah rotasi dari drum yang menunjukkan arah clockwise atau searah dengan jarum jam, ya, seperti ini. Lalu yang B ini adalah rotasi dari drum dengan arah anti clockwise, ya, seperti ini. Nah, yang membedakan dari dua gambar ini adalah di mana ada yang namanya parameter T1 dan T2. Nah, T1 untuk yang gambar A itu berada di sebelah kanan. Ya. Oke. Dan T2-nya ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk gambar B yang memiliki arah putar drum berlawanan arah jarum jam, T1-nya ada di sebelah kiri, yang di sini. Dan T2-nya ada di sebelah kanan. Nah, ini nanti untuk kita mengetahui besar dari T1 dan T2 dan juga nanti P yang akan kita mau cari nanti. Oke, itu. Lalu ini ada parameter-parameter dari T1 adalah ini ya, sisi tight atau sisi tegang dari sabuk. Lalu T2 adalah slack ya, atau sisi kendur dari sebuah sabuk. Lalu ada theta, angle of lap ya. Lalu ada mu, ada koefisien gesek antara band dan drum. Lalu ada R, radius dari drum ya. Lalu ada T, thickness. Nah, di soal tadi kita tidak diketahui T-nya berapa. Lalu ada RE, effective radius atau radius efektif yang bisa dicari dengan rumus seperti ini. Dan ini juga tidak diketahui ya. Oke. Nah, untuk menghitung besar T1 dan T2 atau gaya sabuk ya, antara sisi tegang dan sisi kendur, maka kita bisa menggunakan persamaan ini.
ya. Ini adalah rumus dari bagaimana mencari T1 dan T2. Ada dua ya. Saya sebut ini persamaan rumus yang nomor 1 ya, yang sebelah kiri. Yang ini adalah rumus yang nomor 2. Oke, rumus yang nomor 1 ini adalah cukup sederhana ya. T1 per T2 sama dengan eksponensial dari mu dikali theta, sedangkan yang nomor 2 ini adalah 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu dikali theta. Sama-sama mu dikali theta ya. Cuman bedanya ini pakai eksponen ya, dan ini pakai log. Oke, saya menggunakan yang nomor 1 ini. Ya, ini T1 per T2 sama dengan eksponensial dari pangkat mu dikali theta. Tinggal kita masukkan mu dan tetanya sebesar ini, lalu diperoleh rasio ya, T1 per 2, T2 sebesar 3,51. Nah, dari rasio ini kita bisa peroleh T1-nya berapa ya. T1-nya adalah 3,51 T2. Karena di sini T2-nya masih belum tahu ya. Maka kita buat ini jadi persamaan 1. Lalu ada yang namanya breaking torque ya, atau TB. Itu rumusnya juga ada 2 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Saya tandain seperti ini. Nah, di nomor 1 ini dia mengabaikan thickness dari sabuk. Sedangkan yang nomor 2 dia mempertimbangkan thickness dari sabuk. Nah, kita pakai rumus yang nomor 1 karena di soal tidak diketahui thickness dari sabuk. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Dimana sekarang kita tinggal masukkannya, TB-nya adalah 10 pangkat 6 ya dari soal. Lalu T1, T2 yang mau kita cari. Lalu 300 ini adalah jari-jari dari drum. Sudah diketahui di soal. Lalu T1 minus T2-nya adalah seperti ini. Nah, kita peroleh persamaan 2, yaitu T1 dikurang T2 sebesar 3.333 Newton. Nah, kita sudah memperoleh dua persamaan ya. Dua persamaan ini untuk mendapatkan nilai T1 dan T2. Nah, maka saya bisa mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga menjadi ya, dari ini kita substitusi ke sini. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. 3,51 T2 dikurang T2 sama dengan 3.333 ya. Jadi ini dikurang sama-sama T2 ya. Sudah sama-sama T2, maka diperoleh T2-nya sebesar 2,51. Ini tetap ya, tidak berubah. Lalu kita bisa peroleh T2-nya dengan cara dibagi ya, 3.300 dibagi 2,51, maka T2-nya diperoleh 1.328. Nah, lalu dari persamaan 1 yang ini tadi ya, kita bisa substitusikan lagi nilai T2 ya. Nilai T2-nya yang sudah diperoleh di sini kita substitusikan ke persamaan 1, jadi T1 sama dengan 3,51 dikali 1.328, maka diperoleh T1 sebesar 4.661 Newton. Nah, sekarang kita mau menghitung gaya yang terjadi di tuas ya, atau di sini. Oke, kita mau menghitung ini. Nah, ini ada sebuah DBB ya, cuman saya tidak menggambarkan gaya reaksi ya yang terjadi di titik O ya, karena kita akan fokus di mencari gaya yang terjadi di P. Ya, ini adalah DBB dari tuasnya. Di sini ada T2, di sini ada T1, ada P juga ya. Nah, di sini dengan mempertimbangkan ini ya, rumus keseimbangan momen ya di titik O dengan arah clockwise positif ya. Nah, maka kita bisa memperoleh P dikali 500 ya. P dikali 500 ditambah T2 dikali 80 ya. Ini 80 jarak dari titik B ke titik O. Lalu minus T1 dikali 100 ya. Ini T1 dikali 100 ya, ini jarak dari titik A ke titik O. Ya, ini tegak lurus ya. Oke. Maka saya bisa memperoleh harga P sebesar 719,78. Lalu menghitung daya ya, rumusnya adalah N sama dengan TB dikali omega. TB itu adalah breaking torque dan omega adalah kecepatan putar. Nah, di sini saya menggunakan satuan Newton meter ya, tidak milimeter lagi ya, karena ini satuan SI. Jadi saya gampang memperoleh satuan dari daya nanti, yaitu watt ya. Yaitu 1000 Newton meter dikali 52,35 radian per second.
Nah, diperoleh 52.359 watt atau 52,3 kilowatt. Tinggal dibagi 1000. Lalu saya menghitung panjang kontak dari band ya. Panjang kontak di sini adalah LM ya. Kalau dilihat di gambar ya, LM itu adalah ini. Ya, ini adalah panjang kontak antara sabuk dengan drum. Ya, kita perlu menghitung itu panjangnya berapa dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini PD ya atau keliling dari drum dikali dengan perbandingan antara sudut yang terjadi dengan sudut drum 360. Oke, maka diperoleh panjangnya sebesar 1256 mm. Lalu saya menghitung luas kontak band ya tadi. Luas kontaknya adalah dengan cara panjangnya tadi dikali dengan lebar dari sabuk ya 35 mili, maka diperoleh AB sebesar 43.982 mm persegi. Setelah kita menghitung luas kontak, lalu kita menghitung gaya normal ya. Gaya normal kalau dilihat di sini di gambar, gaya normal ini terjadi di sini ya, karena dia aksi reaksi ya antara T2 dan T1 ya, T2 dan T1. Lalu di sini rumusnya adalah seperti ini untuk menghitung gaya normal, yaitu T1 dikurang T2 dibagi mu. Nah, maka diperoleh gaya normalnya sebesar 11.111. Nah, dan yang terakhir untuk menghitung tekanan ya, kita sudah menghitung Rn dan juga menghitung AB ya, gaya normal dan juga luas kontak dari sabuk ya. Di sini rumusnya ada Rn per AB, tinggal kita masukkan, diperoleh 0,25 Newton milimeter persegi atau Newton milimeter persegi ini setara dengan megapascal. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.